Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan properti display pada CSS. Display di CSS ada 4, yaitu inline, display block, display inline block, dan display none. Jadi saya akan buat dulu di sini HR atau tag HR untuk membuat sebuah garis horizontal. Kemudian saya akan buat tag heading. Kita akan buat judul display inline, kemudian block, kemudian inline block, dan terakhir none. Saya tutup. Nah, saya akan membuat 3 buah div. Div yang pertama saya akan kasih nama dengan ID 1. Saya tutup. Teksnya saya akan buat div 1. Kemudian yang kedua saya akan buat div dengan nama ID 2. Teksnya div 2. Yang terakhir div ID 3. Nama isinya saya akan buat div 3. Baik, kita sudah punya 3 div, kita simpan terlebih dahulu, kita lihat perubahannya. Nah, teman-teman tentunya ingat pada pembelajaran tentang dasar-dasar HTML pada video tutorial saya sebelumnya sudah mempelajari tentang karakteristik tag inline dan block di HTML. Jadi kalau block itu dia akan mencaplok otomatis dari kiri sampai ujung kanan browser atau kiri sampai ujung kanan tag elemen parent-nya. Nah, kalau inline dia hanya akan memblok sebatas kontennya, yaitu teksnya di sini hanya sebatas ini dia akan membungkusnya. Untuk itu kita uji langsung dengan memberinya background. Saya akan membuat dengan ID 1. Kita bisa juga buat dengan selektor utamanya yaitu div, kemudian diikuti namanya. Kemudian saya kasih warna background color itu dengan nama light green misalkan. Kemudian div 2 saya akan beri warna light blue misalkan. Kemudian yang terakhir saya akan buat background untuk div 3 ini dengan warna light gray misalkan ya. Saya simpan dulu. Nah, ini dia langsung otomatis mencaplok dari kiri sampai kanan browser. Sekarang saya ingin membuatnya dari kiri sampai ke kanan. Jadi urutannya tidak ke bawah, tetapi ke kanan. Artinya kita akan membuat setiap elemen ini menjadi inline. Yaitu kita bisa menambahkan display inline. Saya contohkan satu dulu. Maka otomatis dia akan membungkus sebatas kontennya, yaitu teks div 1. Nah, ini kita lihat. Kemudian saya akan beri nilai display inline pada div 2. Kita lihat perubahannya, otomatis dia akan sebagai inline dan dia akan memposisikan di sebelahnya karena dia sudah berstatus inline. Dan yang ketiga juga saya akan ubah sebagai display inline. Saya save. Nah, sekarang saya akan menambahkan sebuah properti baru yaitu width atau lebar 200 pixel, kemudian height atau tingginya sebanyak 100 pixel. Baik, saya simpan dulu. Saya refresh. Tentu dia tidak akan terjadi perubahan apapun. Ini disebabkan penggunaan tag inline kita tidak bisa men-setting tinggi atau lebarnya. Tinggi dan lebar hanya berlaku pada tag block atau berstatus display block. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin dia sebagai inline, tetapi kita juga bisa men-setting width dan height-nya. Maka kita bisa menggunakan tag display atau property display dengan nilai inline block. Saya akan tambahkan block di sini. Saya akan coba lihat perubahannya apakah berhasil. Ya, dia sudah memiliki width 200 dan tinggi 100 pixel. Saya akan berlakukan juga di div 2 dan div 3. Saya rubah block, inline block maksudnya. Kemudian width-nya 200 pixel dan height 100 pixel. Kemudian di div 3 inline block, width-nya 200 pixel dan height-nya 100 pixel. Baik, kita lihat perubahannya. Maka dia akan sama dengan div yang pertama.
Nah, ini dia. Kita akan lanjut dengan penggunaan display none. Apa maksudnya dari display none? Ini maksudnya adalah display yang kita gunakan jika ingin menghilangkan elemen tersebut. Jadi saya ingin menghilangkan elemen div1 ini, maka saya akan ubah nilai inline block menjadi none. Kemudian saya simpan. Otomatis div1 akan hilang dan menyisakan div2 dan elemen div3. Nah, itulah tadi penggunaan display inline block dan none. Silakan Anda coba dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya.